melakukan kunjungan ke lembaga kursus ITC untuk melihat langsung proses pembelajaran sebagai bagian dari tugas mata kuliah pendidikan nonformal. Setibanya di sana, kami disambut dengan baik oleh pihak pengelola dan kemudian menyampaikan tujuan kedatangan kami. Setelah itu, kami berbincang dengan Ibu selaku Kepala Program Bisnis dan Teknologi Informasi di ITC. Dari penjelasan beliau, proses pembelajaran di sini dibimbing langsung oleh pengajar yang membantu dan mengarahkan peserta didik selama kegiatan belajar berlangsung. Selanjutnya, kami diarahkan menuju ruang kelas untuk melihat kegiatan belajar yang sedang berlangsung. Di dalam kelas, proses belajarnya lebih banyak praktik langsung menggunakan komputer. Setiap peserta didik memakai komputer masing-masing untuk mencoba materi yang sedang dipelajari. Dalam kegiatan ini, mereka menggunakan modul pembelajaran yang telah disediakan oleh lembaga. Modul tersebut berfungsi sebagai panduan dalam mempelajari materi secara bertahap. Mentornya memberikan arahan terlebih dahulu. Kemudian, peserta didik mempelajari materi dari modul. Apabila terdapat bagian yang belum dipahami, mereka dapat langsung bertanya kepada mentor. Selain kelas utama, tersedia juga kelas teknik yang digunakan untuk pembelajaran lebih fokus pada praktik dan keterampilan. Untuk absensi, lembaga ini menggunakan sistem barcode sehingga kehadiran peserta didik dapat tercatat lebih praktis dan terorganisir. Di hari kedua kunjungan kami di ITC, kami melihat langsung kegiatan belajar yang sedang berlangsung. Para peserta didik mulai masuk ke kelas dan bersiap untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum belajar dimulai, kegiatan diawali dengan doa bersama. Setelah itu, peserta didik menerima kertas ujian dan modul pembelajaran yang akan digunakan sebagai panduan belajar selama kurang lebih 4 bulan ke depan. Saat kami berkunjung, peserta didik juga sedang mengikuti ujian sebagai salah satu tahapan sebelum mereka melaksanakan kegiatan magang. Mereka diberi waktu selama 20 menit. Mereka mengerjakan ujian tersebut dengan sangat tertib dan tenang. Setelah 20 menit berlalu, mereka dipanggil satu persatu untuk menyerahkan kertas ujiannya dan lalu diperiksa oleh mentor. Setelah selesai ujian, mereka kembali melakukan kegiatan seperti biasanya, yaitu mengerjakan apa yang sudah tertera di buku panduan atau modul pembelajaran. Agar suasana belajar terasa lebih santai dan menyenangkan, di kelas juga diputar musik dengan volume yang tidak terlalu keras. Musik ini tidak mengganggu proses belajar,
justru membuat peserta didik lebih nyaman saat mengerjakan tugas di komputer. Jika ada materi yang belum dipahami, peserta didik bisa langsung bertanya kepada mentor. Dan mentor akan membantu menjelaskan sampai mereka mengerti. Saat pembelajaran selesai, siswa atau siswi menyimpan buku modul pembelajaran ke dalam lemari. Sebelum kelas ditutup, peserta didik terlebih dahulu mematikan komputer dan mengembalikan pengaturan komputer seperti semula. Setelah itu, kegiatan ditutup dengan doa bersama. Lalu, para peserta didik bersalaman dengan mentor sebelum meninggalkan kelas. Konsep pendidikan formal dan non-formal. Pengertian pendidikan. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita pahami terlebih dahulu apa itu pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap seseorang agar menjadi lebih baik. Pendidikan tidak hanya didapat di sekolah, tetapi juga bisa diperoleh di luar sekolah. Pengertian pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang dilaksanakan di lembaga resmi seperti sekolah. Contoh pendidikan formal antara lain ada sekolah dasar, ada sekolah menengah pertama, ada sekolah menengah atas, serta perguruan tinggi. Adapun ciri-ciri pendidikan formal yaitu memiliki kurikulum yang jelas, ada jenjang pendidikannya, dilaksanakan secara teratur, serta memiliki ijazah sebagai bukti kelulusan. 2. Pengertian pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang dilakukan di luar sekolah formal, namun tetap memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan seseorang. Contoh pendidikan non-formal: 1. Kursus seperti bahasa, komputer, dan lain-lain. 2. Les privat. 3. Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. 4. Pelatihan keterampilan. Ciri-ciri pendidikan non-formal yaitu: 1. Lebih fleksibel atau tidak terkait waktu ketat. 2. Materi menyesuaikan kebutuhan. 3. Tidak selalu memiliki jenjang. 4. Bisa mendapatkan sertifikat atau tidak selalu ijazah. 4. Fungsi pendidikan formal dan non-formal. Setelah memahami pengertiannya, sekarang kita bahas fungsi dari pendidikan formal dan non-formal. A. Fungsi pendidikan formal. Pendidikan formal memiliki beberapa fungsi utama yaitu: 1. Memberikan pengetahuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan ilmu pengetahuan lainnya. 2. Membentuk karakter dan sikap seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. 3. Mempersiapkan masa depan. Pendidikan formal membantu siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. 4. Memberikan pengakuan resmi seperti ijazah yang digunakan untuk melamar pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. B. Fungsi pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal juga memiliki fungsi penting yaitu: 1. Mengembangkan keterampilan khusus, misalnya keterampilan komputer, bahasa, atau keterampilan kerja lainnya. 2. Melengkapi pendidikan formal, membantu siswa memahami pelajaran yang belum dipahami di sekolah. 3. Meningkatkan potensi diri sesuai dengan minat dan bakat masing-masing individu, lebih fleksibel dan praktis, bisa disesuaikan
dengan kebutuhan dan waktu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ruang lingkup dari pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Ruang lingkup pendidikan formal meliputi beberapa hal. Pertama, yaitu jenjang pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar seperti SD dan MI, pendidikan menengah seperti SMP, MTS, SMA, dan MA, serta pendidikan tinggi seperti universitas. Kedua, kegiatan pembelajaran. Dalam pendidikan formal, terdapat proses belajar mengajar di kelas, pelaksanaan ujian dan penilaian, serta berbagai tugas dan kegiatan sekolah. Ketiga, pengembangan siswa. Hal ini mencakup kegiatan ekstrakurikuler, layanan bimbingan dan konseling, serta pembinaan karakter. Ruang lingkup pendidikan non-formal. Yang pertama adalah kursus dan pelatihan, seperti kursus bahasa, kursus komputer, dan pelatihan kerja, yang bertujuan meningkatkan keterampilan seseorang. Kedua, pendidikan keagamaan, misalnya Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA, dan kegiatan pengajian. Ketiga, kegiatan masyarakat, seperti penyuluhan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Dan yang terakhir adalah pengembangan diri, contohnya les privat, workshop, atau seminar.